Polri untuk masyarakat, bersama-sama masyarakat berkolaboratif dari beberapa kelompok tani dalam rangka mencapai swasembada pangan ya, dan juga beberapa kompetensi terkait dengan khusus gizi, terkait dengan MBG. Tentu ini menjadi program Astacita bisa selaras dan terwujud lebih optimal mendukung program ini mencapai sehingga masyarakat adil dan makmur sesuai dengan harapan pemerintah. Ya, pemirsa, masyarakat dan Polri baru saja memperingati Hari Bayangkara ke-79. Semangat HUT Polri tahun ini menekankan kembali nilai-nilai pengabdian, keberanian, profesionalisme, dan semangat melayani dengan ketulusan. Termasuk peran strategis Polri dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan nasional. Yang menarik, Polri memiliki program yang fokus terhadap ketahanan pangan. Di antaranya ada program pekarangan pangan dan pemanfaatan lahan tidur, program SPPG dalam mendukung program makan bergizi gratis, dan juga seterusnya. Bersama mewujudkan ketahanan pangan, itulah topik diskusi kita malam ini. Sudah bersama saya, pengamat ekonomi Profesor Bustanul Arifin, dan nantinya akan bergabung Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Saya akan ke Prof dulu sambil menunggu bergabungnya Jenderal nanti. Prof, kalau misalnya hari ini kita melihat ada aksi penanaman jagung bersama, bagaimana Anda melihat sinergitas antara pemerintah dan Polri dalam mewujudkan atau menjaga ketahanan pangan nasional? Baik, Pak Desmona, terima kasih para pemirsa. Saya memang mengikuti berita, tapi belum pernah lihat ke lapangan mengenai penanaman jagung ya oleh teman-teman di Polri, dan kabarnya sudah mau panen gitu. Oke, bagus. Mudah-mudahan Polri juga banyak belajar dari para ahli, dari petani bahkan, karena fungsinya yang dilakukan oleh Polri itu untuk memberi contoh. Kita tidak akan mampu berharap banyak bahwa Polri yang akan menjadi tumpuan swasembada, bukan. Tumpuan swasembada jagung tetap pada petani, perusahaan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya Polri sudah menghasilkan varietas, bukan menghasilkan, menanam varietas unggul, dan hasilnya bagus, bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari produktivitas rata-rata, saya pikir itu akan menjadi contoh yang baik. Tapi boleh curhat sedikit ya Mbak Desmona ya. Iya, boleh. Tapi terus terang, dengan aktifnya Polri di program ini sebetulnya tamparan bagi kami orang kampus, dan bahkan bagi saya sering katakan pada mahasiswa saya, lihat, kalau Anda nggak ada yang mau terjun ke pertanian, nanti Polri yang terjun ke pertanian. Anak-anak cuma nyengir-nyengir gitu aja, tapi sebetulnya itu benar-benar refreshing ya, atau bukan hanya refreshing ya, tapi mungkin evaluasi diri bahwa memang apapun kerja dari kita di insan pertanian ini tetap harus total untuk mewujudkan atau mengaplikasikan teknologi yang kita punya, ilmu pengetahuan yang kita punya di tingkat petani. Saya pikir gitu, Mbak Desmona. Oke, jadi Anda mengapresiasi bagaimana Polri ini selain fungsinya adalah sebagai penegak hukum, tapi juga berperan aktif ya dalam mengamankan ataupun ya mengamankan hasil panen, begitu Prof? Ya, jadi saya katakan hasilnya teman-teman di Polri itu, kalau memang, saya belum melihat terus terang, belum ke lapangan, kalau memang lebih tinggi dari rata-rata yang dihasilkan oleh petani kita, setidaknya menjadi referensi. Tapi kalau petani yang lebih bagus, ya semuanya masih harus kerja keras. Dan sepertinya memang perlu dianalisis secara mendalam, karena nanti saya belum baca, belum detail, kira-kira varietas apa, lalu bagaimana kecocokannya dengan lahan setempat, kemudian panen berapa kali, apakah varietas hibrid dan lain-lain. Saya akan perlu mempelajarinya dengan detail. Mungkin begitu, Mbak Desmona. Oke, jadi tapi setidaknya ini langkah baik yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang patut diapresiasi ya, Prof. Oke. Saya pikir seperti itu ya. Oke, bagaimana Anda melihat produktivitas pertanian nasional hingga saat ini? Apakah sudah optimal atau masih bisa dikembangkan? Baik, nah, dan kalau seperti itu porsi kami ya. Jadi saya melakukan analisis, setidaknya di
berapa ya, lima tanaman strategis, taman pokok dan penting, dari beras, jagung, kedelai, gula, ya, dan tanaman perkebunan, ya. Dan konteksnya saya melihat ada stagnansi. Stagnansi itu kayak datar gitu ya, Jalan di leveling off tempat. lah kalau mungkin bahasa yang lebih halus. Iya, dibandingkan dengan 25 tahun sebelumnya, 25 tahun ya. Jadi sejak 2000 ke sini belum ada lompatan produktivitas secara nasional. Spot-spot ada yang meningkat, Mbak Desmona ya, di beberapa tempat. Mengapa demikian mungkin ya, di situ kami melakukan penelitian. Jadi yang paling krusial itu menurut saya yang paling krusial itu ada masalah kesehatan tanah. Apa itu kesehatan tanah? Kandungan bahan organik di dalam tanah makin menurun. Apakah Kenapa karena makin faktor menurun? alam, Prof? Faktor manusia bahkan yang lebih besar. Mengapa menurun? Karena kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, salah satunya, ya Pak ya. Artinya bahan organik yang di dalam tanah itu tidak mampu mengikat ya hara atau zat tumbuh itu yang mampu meningkatkan produktivitas. Kalau mau data, ada penelitian teman-teman dosen di IPB itu bahwa 70%, hampir 70%, 68 sekian kalau nggak salah ya, dari tanah pertanian Indonesia ya, itu kandungan bahan organiknya di bawah 2%. This is very serious. Jadi kita mendapat hambatan alam ya, hambatan alam karena ulah manusia, jangan dilupakan itu. Kita terlalu banyak mengaplikasikan pupuk kimia. Ya. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi yang diperlukan adalah pupuk berimbang, ya, berimbang antara pupuk kimia, pupuk NPK, pupuk organik, jangan lupa, plus pupuk biologi. Dan itu yang perlu disampaikan secara detail pada masyarakat. Ya. Jadi stagnansi itu harus ditanggulangi. Saya bisa cerita banyak mengenai faktornya, tapi waktunya terbatas. Tapi konteksnya adalah. Ya. Jadi manusia jangan terlalu mengeksploitasi ya, menggunakan pupuk kimia agar unsur hara, unsur baik yang ada dalam kandungan tanah ini tidak terlalu tercemar. Ada faktor apa lagi, Prof, yang kira-kira dapat mengganggu rantai pasok makanan dan menjadi permasalahan pertanian selain kualitas tanah tadi? Oke, di hulu ada benih ya. Jadi benih kita yang unggul, yang sudah dihasilkan oleh para peneliti, oleh kampus, oleh lembaga penelitian, hanya sedikit diadopsi oleh petani. Oke, kalau mau data angkanya itu, saya punya catatan kita tuh sudah menghasilkan 530 varietas baru untuk padi ya, 530. Berapa yang ditanam oleh petani? 155 saja. Kenapa, Prof? Kenapa tidak dimanfaatkan? Berapa yang paling besar? Petani masih belum yakin. Petani perlu mendapat bimbingan. Apa maksudnya? Penyuluhan dan pendampingan kepada petani perlu lebih gencar. Sehingga petani tahu di depan mata, seeing is believing, kalau sama beliau-beliau itu ya, bahwa produksinya bisa betul-betul mampu meningkat, dan itu perlu didampingi, tidak bisa dilepas. Petani tidak bisa dilepas. Jadi teman-teman dinas di lapangan, teman-teman penyuluh, teman-teman kampus yang memang kita punya pekerjaan juga untuk pengabdian pada masyarakat, itu perlu lebih serius ya dalam melakukan pendampingan. Dan itu harus sistematis, tidak bisa sporadis. Itu baru dua faktor. Masih banyak tentang teknologi, tentang precision farming, tentang smart farming yang seperti itu. Iya. Apalagi faktor penting yang sekiranya perlu dilakukan penyuluhan ataupun bimbingan kepada masyarakat. Kita hidup di zaman yang serba digital. Apakah teknologi modern dan digitalisasi ini juga perlu diadopsi oleh masyarakat ataupun petani? Iya, perlu dibimbing dan diyakinkan
betul-betul didampingi, bukan hanya dibimbing, didampingi sampai mereka sadar dan mau berubah. Dan itu mindset bukan ya. pekerjaan enteng, harus ada behavioral change yang harus mengarah ke sana. Sepertinya ini yang PR besar yang harus dilakukan, karena terus terang anak-anak muda sekarang itu kan sudah mulai makin enggan ke sawah. Tapi kalau mereka dibawain dengan pertanian modern, bahkan diajarlah dengan smart farming, precision farming, bertani dengan laptop, dengan iPhone, dengan HP, maulah mereka, termasuk pengairannya dan seterusnya. Jadi itu yang harus boleh disebut sebagai game changer ya, sebagai perubahan signifikan. Kalau tidak, kita akan begini-begini saja. Toh kita tidak ingin dong begini-begini saja. Harus ada perubahan, toh harus ada inovasi. Baru kita bisa masuk ke babak berikutnya. Dan babak berikutnya ini mensyaratkan perubahan teknologi ya, mensyaratkan perubahan adopsi dan lain-lain gitu, Mbak Desmona. Wah, kalau banyak faktor yang menjadi permasalahan, apakah kira-kira masih optimis nih Prof bisa menuju swasembada pangan 2030? Kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda, Prof. Pemirsa, kita break sejenak, kami akan segera kembali.